Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Marsha Yutari dengan NIM 2330103028 dan saya Miftahur Rahma dengan NIM 2330103032 dan saya Oriza Satifah dengan NIM 2330103045. Dalam video ini kami akan membahas materi tentang perencanaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, masuk kepada materi yang pertama tentang perencanaan strategis. A. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan di mana Anda berada, kemana Anda akan pergi, dan bagaimana Anda sampai di sana. Dan juga merupakan proses mengarahkan para pemimpin mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Dalam buku manajemen, Richard menyatakan bahwa perencanaan adalah tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan strategi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, rencana jangka panjang. Yang kedua, rencana jangka pendek. 1. Rencana jangka panjang didefinisikan sebagai rencana yang memiliki jangka waktu 3 tahun. 2. Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek didefinisikan sebagai rencana yang memiliki jangka waktu 1 tahun. Menurut kekhususannya, perencanaan strategi dibagi menjadi dua bagian, yakni rencana direksional dan rencana spesifik. 1. Rencana direksional adalah rencana yang hanya memberikan guideline secara umum dan tidak mendetail. 2. Rencana spesifik. Rencana spesifik adalah rencana yang secara detail menentukan cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan frekuensi penggunaannya, perencanaan strategis dibagi menjadi dua bagian, yakni single use plans dan standing plans. 1. Single use plans adalah rencana yang didesain untuk dilaksanakan satu kali saja. 2. Standing plans. Standing plans adalah rencana yang berjalan selama perusahaan tersebut berdiri, yang termasuk di dalamnya adalah prosedur, peraturan kebijakan, dan lain-lain. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu B. Penerapan perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis atau manajemen strategis merupakan proses pengarahan usaha perencanaan strategis dan menjamin strategis terlaksanakan dengan baik, sehingga menjamin kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Secara umum, proses perencanaan strategi sebagai berikut. A. Formulasi, misi, dan tujuan. Formulasi misi dan tujuan dalam pernyataan sebagai berikut. Apa usaha yang kita lakukan dan apa usaha yang akan dilakukan. B. Analisis tujuan dan strategi saat ini. C. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan bertujuan untuk melihat perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi. Untuk memperoleh perubahan informasi, perlu meningkatkan sistem informasi dan analisis data serta keluhan dan komentar dari pihak luar. Selanjutnya yaitu D. Analisis sumber daya. Analisis sumber daya dilakukan bersamaan dengan analisis lingkungan, yaitu meliputi analisis kekuatan dan kelemahan organisasi. Selanjutnya yaitu E. Identifikasi kesempatan strategi. Kesempatan strategi muncul apabila organisasi menetapkan tujuan yang baru yang sangat sulit. Selanjutnya yaitu F. Pengambilan keputusan strategi. G. Pelaksanaan strategi, dan H. Evaluasi dan pengendalian strategi. Masuk pada materi ketiga, C. Penyusunan perencanaan strategis lembaga pendidikan. Dalam perencanaan ini meliputi visi, misi, dan tujuan rencana kerja sekolah madrasah. Artinya, setiap sekolah wajib merumuskan dan menetapkan serta mengembangkan visi, misi, tujuan, rencana kerja di sekolahnya. Dilihat dari posisi pembangunan kelembagaan
maka perencanaan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu yang pertama perencanaan strategis, kedua perencanaan operasional. 1. Perencanaan strategis adalah dilakukan oleh para perencana yang memperhatikan visi dan misi lembaga yang dikaitkan dengan lingkungan internal dan eksternal lembaga. 2. Perencanaan operasional merupakan perencanaan internal organisasi yang biasanya terbatas pada mengendalikan proses terjadinya transformasi sistem. Baik, masuk pada materi keempat. D. Proses dan tahapan penyusunan Renstra. 1. Madrasah atau sekolah. Dalam analisis kondisi strategis madrasah atau sekolah perlu diperhatikan penyusunan rencana pengembangan madrasah atau sekolah. 1. Tantangan dunia pendidikan di Indonesia, sehingga penyusunan rencana pengembangan madrasah sekolah merupakan salah satu upaya untuk ikut serta menjawab berbagai tantangan tersebut. Kedua, analisis strategi lingkungan madrasah atau sekolah yang meliputi analisis lingkungan geografi, lingkungan budaya, lingkungan demografi, lingkungan sosial ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan serta regulasi pemerintah daerah. 2. Tantangan madrasah atau sekolah pada umumnya. Ada dua tantangan yang harus dihadapi madrasah atau sekolah pada umumnya, yakni dari segi internal dan segi eksternal. Dari segi internal, tantangan yang dihadapi menyangkut 1. Mutu, 2. Pendidikan, 3. Kurikulum, 4. Manajemen penyelenggaraan dan pengelolaan madrasah umumnya belum dikelola dengan manajemen yang profesional. 5. Sarana dan prasarana yang belum memadai pada bagian besar madrasah. Secara eksternal, tantangan yang dihadapi madrasah secara khusus adalah menyangkut persepsi masyarakat dan pemerintah yang cenderung diskriminatif, sehingga madrasah kurang mendapatkan perhatian, termasuk dalam menyediakan anggaran. Bahkan ada yang menganggap sebagai lembaga pendidikan kelas 2 setelah sekolah. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.